Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng channel Kamera Mahasiswa. Baik, apa kabar wahai sahabat petani? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah video yang berasal dari Lampung Barat. Ya, halo, apa kabar wahai Lampung Barat? Namun sebelum saya bahas video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan hidupkan loncengnya agar kalian tidak tertinggal dengan video-video selanjutnya. Baik, kali ini videonya berasal dari Lampung Barat nih teman-teman. Di Liwa merupakan penghasil kopi terbaik di Indonesia, terutama kopi Robusta. Nah, jadi kali ini kita akan bahas kopi yang berasal dari Lampung, tepatnya di Liwa. Lanjut, kita masuk saja ke videonya. Nah, jadi ini ya teman-teman, luar biasa sekali. Kalau kita saksikan di sini, kita lihat penampakan kopi. Di sini bukan lagi seperti buah kopi, karena bentuknya sudah merah-merah sekali ya teman-teman. Super duper perawatannya luar biasa sekali ya teman-teman. Di awal video tadi kita saksikan bahwa untuk jarak tanam maksimalnya juga terlihat bagus dari atas tadi. Kemudian juga pohon naungannya tersusun rapi. Ada beberapa pohon naungan tadi seperti pohon johar ataupun juga pohon res. Dan ada juga beberapa pohon cengkeh ya. Tadi kalau kita lihat teman-teman, kopinya ini sudah merah-merah semua teman-teman ya. Nah, di sini kita saksikan bahwa proses pemetikan kopi memang benar-benar dilakukan pemetikan kopi yang berwarna merah teman-teman. Apa yang bisa digarisbawahi dari video ini teman-teman? Jadi oke, kita akan bahas dan kita akan kupas habis dalam video ini. Nah, ini kita. Kalau kita saksikan di dalam video ini, coba kita lihat pohon kopi ini teman-teman. Dari posisi pohon kopi, kita lihat pohon kopinya tunggal, satu batang dari bawah sampai ke atas. Berarti bisa disimpulkan bahwa kopi ini mengalami proses penyetekan ataupun waktu steknya kopinya masih muda teman-teman. Jadi usia steknya memang sudah terlalu lama ya, lihat teman-teman di sini. Lalu apalagi yang bisa kita petik dari video ini? Nah, jadi jarak antara kopi satu dengan kopi lainnya itu tersusun rapi teman-teman. Jadi ketika pohon kopi ini sudah melebar karena posisi steknya adalah kipas, itu tidak berbenturan ataupun kalau bahasa lainnya itu sangkup teman-teman ya. Nah, jadi itu yang perlu kita garis bawahi teman-teman ya. Jarak antara kopi satu dengan kopi lainnya itu hampir 2 meter lebih. Tetapi ketika kopi itu sudah mengembang, maka kopinya tidak sangkup teman-teman. Walaupun sangkup ataupun bertumburan, tetapi dia masih ada jarak celah untuk sinar matahari bisa mengenai pohon kopi ini teman-teman. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga ini teman-teman, kalau kita saksikan dari sekitar bawah pohon kopi, tidak ada gulma rumput sama sekali teman-teman ya. Jadi gulma rumput tidak ada di sini teman-teman. Kita saksikan, lihat, bersih sekali ya, bersih sekali ya teman-teman. Nah, terus apa lagi teman-teman? Nah, kalau kita saksikan dari proses pemetikannya juga teman-teman ya, kita saksikan ini. Untuk proses pemetikannya dia itu dilakukan 2 kali teman-teman. Jadi proses yang pertama dilakukannya waktu sudah merah-merah. Lalu tahap keduanya itu adalah tahap penghabisan teman-teman. Nah, jadi mereka itu panen dalam jangka 2 waktu. Pertama memetik kopi yang sudah merah-merah, lalu menunggu beberapa jeda sampai kopi merah semuanya, baru dipetik. Nah, jadi di sini juga kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa agar tidak kerja terlalu lama ataupun membuang waktu kos pengeluaran biaya dalam memetik kopi, lakukan kopi itu dalam 2 kali pemetikan saja teman-teman. Jadi pemetikan yang kedua itu adalah pemetikan habis teman-teman. Jadi usahakan kita tunggu sampai kopi itu benar-benar matang sampai ke ujung gelang terakhir ya teman-teman. Dari situ kita bisa menekan untuk biaya pemetikan kopi. Nah, kalau kita saksikan videonya ini teman-teman, luar biasa sekali, bukan? Buahnya itu luar biasa, lebat, merah-merah, dan rantingnya juga panjang-panjang ya teman-teman. Coba kita saksikan ini, luar biasa ya. Lampung Barat memang tidak kekurangan dengan petani super kopinya ya, Robusta.
apalagi di daerah Liwa ya, kita pahami itu masih ada di garis bukit barisan ya, kalau kita saksikan di sini teman-teman. Nah terus satu lagi ya teman-teman yang akan kita bahas ini, berapa tinggi pohon kopi yang akan kita stek ataupun akan kita grafting teman-teman. Nah kalau kita saksikan dari beberapa video ini ada yang memetik dengan tangga, berarti ini kopinya terlalu tinggi ya teman-teman. Di sini berarti kalau seandainya kopinya terlalu tinggi seperti ini, pemetikannya juga agak sedikit susah teman-teman, jadi kurang produktif juga ya teman-teman. Namun kira-kira bagaimanakah proses kopi itu bisa mudah dipetik? Bagaimana kopi itu bisa mudah dipetik saat pasca panen? Dan memudahkan juga kita untuk melakukan pembuangan ranting dan tunas di saat kopi sudah selesai dipanen. Kira-kira berapakah tinggi maksimal ataupun minimalnya pohon kopi yang akan kita stek teman-teman? Oke, jadi kita akan bahas teman-teman ya. Untuk tinggi pohon kopi yang akan kita stek itu usahakan posisinya itu sejajar dengan kepala kita teman-teman. Kenapa saya bilang sejajar dengan kepala kita teman-teman? Oke, jadi dalam proses perkembangan pohon kopi ataupun perkembangan kopi ini menuju dewasa sampai berbunga, berbuah lalu pasca panen, kopi itu akan mengalami perkembangan di dahan, di ranting, dan juga dia mengalami perkembangan pembesaran batang. Nah jadi nanti ketika kopi kita setek di atas kepala kita ataupun sejajar dengan kepala kita, waktu proses pemetikan pohon kopi itu akan posisinya lebih menurun dari posisi kepala kita teman-teman. Jadi posisi buah yang akan kita petik itu pas di lengan kita. Nah begitu juga waktu proses pembuangan ranting ketika pasca panen teman-teman ya. Tapi coba lihat, kalau seandainya kopi itu terlalu tinggi, maka kita akan memetiknya menggunakan tangga. Itu agak sedikit kurang produktif ya teman-teman. Jadi usahakan kalau seandainya kita akan membuat pohon kopi lebih teratur, jadi yang pertama kita atur adalah proses jarak antara pohon kopi satu dan pohon kopi lainnya teman-teman. Jadi kita prediksiin sekitaran kalau seandainya kopi ini nanti sudah disetek, maka perkembangannya itu kira-kira berapa meter. Nah jadi biasanya perkembangan kopi itu akan terjadi kisaran 1 meter sampai 2 meter dari pohon utama. Dari pohon utamanya kopi itu akan berkembang menjulur sampai 2 meteran. Nah, jadi kenapa saya menyarankan kepada para petani yang baru-baru akan menanam kopi dengan jarak 2 meter kali 2 meter posisi kiri dan kanan dan depan belakang. Nah seperti inilah tujuannya. Nanti ketika kopi akan disetek, kopi tidak akan sangkut ataupun bertabrakan dengan pohon kopi yang lainnya. Coba kita lihat teman-teman di sini. Luar biasa sekali ya, yang memanen juga senang sekali dengan proses kopi yang seperti ini. Bukan saja hanya pemanen yang senang, saya sendiri pun sangat kagum dengan video ini karena memang kopinya luar biasa sekali ya. Dia sangat santai banget memetik kopinya dan mudah ya. Ini juga ibu-ibunya teman-teman ya. Nah ini pembahasan terakhirnya teman-teman. Jadi kopi setelah pemetikan 2 kali ya. Jadi ini tadi pemetikan pertamanya itu ketika kopi sudah merah tapi belum semuanya. Kemudian tahap keduanya adalah kopi sudah merah semuanya, namun coba kita lihat teman-teman. Di beberapa sisi masih ada beberapa kopi yang masih hijau dan belum terlalu tua teman-teman. Nah jadi ini juga masih ada proses terakhirnya teman-teman. Nah jadi tapi teman-teman gak usah risau dengan kondisi kopi seperti ini wajar. Jadi untuk proses pemetikan kopi yang terakhir nanti itu dilakukan waktu pembuangan ranting-ranting yang sudah tidak produktif teman-teman. Jadi setelah pasca panen berakhir, kita akan melakukan proses pruning ataupun pemotongan ranting-ranting yang sudah tidak berbuah dan tidak berpotensi berbuah lagi di tahun depan. Saat proses inilah ada beberapa pohon kopi tadi itu yang masih berbuahnya hijau, yang masih muda, akan kita panen dan mendapatkan hasil terakhirnya teman-teman. Jadi itulah tadi sedikit pembahasan tentang kopi yang ada di Liwa, tepatnya di Singgiling ya. Jadi teman-teman juga kalau seandainya ingin membuat kopi menjadi seperti ini, tolong usahakan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, antara jarak tanam, kemudian juga
ada pohon naungannya, kemudian juga jarak tanamnya juga lebih diatur, kemudian juga masalah pemeliharaan hama rumputnya juga diperhatikan, kemudian juga proses pasca kopi panen dilakukannya berapa kali, kemudian juga setelah panen dilakukan apa lagi. Mudah-mudahan kopi para petani juga akan sama seperti yang ada di video ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak tertinggalan dengan video kamera mahasiswa yang memberikan edukasi dan pembelajaran kepada teman-teman para petani. Oke, terima kasih. Wassalam.